بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada kita, menjagakan nikmatnya tersebut untuk kita, dan kita bisa istiqamah di atas nikmat Allah dan menjadikan nikmat tersebut untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu punya cinta, punya mahabbah. Allah bisa mencintai, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan cinta Allah itu ditetapkan, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam banyak kalimat dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Maka kata para ulama, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai cinta. Allah juga mengatakan wa yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman itu juga mencintai Allah. Artinya Allah itu punya sifat cinta. Dan cinta Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan cinta makhluk. Cinta Allah itu murni. Cinta Allah itu sebenar-benarnya cinta. Cinta Allah itu akan bisa bermanfaat sampai nanti di akhirat. Berbeda dengan cintanya manusia. Cintanya manusia itu punya batas. Kadang-kadang karena masih cantik istrinya dicintai, sudah tua kada dicintai lagi. Abahnya waktu masih berduit dicintai, setelah duitnya habis ampih dicintainya. Ya itu cintanya manusia, berbatas. Bahkan cinta manusia ini nanti orang-orang yang sangat mencintai antara yang satu dengan yang lain, bahkan hari kiamat kelak mereka akan lupa dengan cinta mereka. Allah mengatakan wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Kalau kiamat itu datang, orang akan lari dari saudaranya yang dulu dia cintai. Wa ummihi wa abi, dia akan lari dari bapak ibunya dan dari bapaknya yang dulu betul-betul mereka cintai keduanya, berbakti kepada keduanya. Wa sahibatihi wa bani, dan bahkan istrinya dia tinggalkan, anak-anaknya dia tinggalkan. Artinya ini cinta manusia berbeda dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapatkan cinta Allah bagi seorang mukmin adalah sebuah karunia yang besar dan keuntungan yang sangat besar. Yang keuntungan ini nggak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap kita hendaknya berusaha untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya bagi kita mencari mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, karena cinta Allah inilah yang akan menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun itu kebaikan di akhirat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya saat orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada alamatnya, ada pengaruh, ada dampak daripada ketika orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu, Pak. Allah ini ketika mengutarakan yang seperti itu kita nggak mendengarnya secara langsung. Beda dengan manusia. Ini kayaknya ngomong I love you jadinya. Ya Pak, cinta berarti. Bujur Pak. Atau ngomong-ngomong yang lain misalnya. Dem ini ada gayanya bahasa Korea itu ada, karena Dem ini kan demam Korea.
Ada cinta bahasa Korea itu apa? Apa? Sarang samut jarang ya apa? Ya kan? Itu bahasa, pakai bahasa apa, sarangeo jarang. Nah, ini bahasa orang sekarang ini, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita nggak mungkin untuk bisa mendengarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dampak ketika orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hikmah bagi kita? Kita muhasabah diri kita. Punya nggak kita perkara-perkara yang jadi dampak ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada pada diri kita dampak tersebut, maka alhamdulillah dan pertahankan cinta Allah. Jaga cinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak ada dampak tersebut, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat dalam diri kita, maka berusahalah untuk terus mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dampak yang ada atau yang bisa dilihat atau bisa dirasakan menurut penjelasan para ulama? Yang pertama adalah ayyakuna mahbuban lil malaikah wa salihi bani Adam. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu tandanya akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah, oleh manusia dan bahkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang, maka Allah akan meletakkan pada diri masing atau pada diri manusia yang ada di muka bumi ini menjadi cinta kepada orang ini, senang dengan orang ini, menghormati orang ini dan memuliakan orang tersebut. Itu tandanya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Nabiullah Musa alaihi salam habis dilahirkan lalu dilemparkan di kotak itu di Sungai Nil, lalu kemudian dia dipungut oleh Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'aini. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah melimpahkan kepadamu wahai Musa sejak engkau masih kecil, mahabbatan minni, cintaku itu aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar engkau diasuh di bawah orang-orang yang menjadi musuh itu tadi dengan pengawasan Allah. Artinya dengan sebab cintanya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Musa alaihi salam ini ketika diambil oleh Fir'aun itu jadi cinta kepada Nabi Musa. Padahal kita tahu Fir'aun itu nggak bisa lihat anaknya Bani Israel, pasti dibunuhnya. Karena Fir'aun sudah mengeluarkan undang-undang, siapa saja anaknya orang Bani Israel yang laki-laki bunuh, kata Fir'aun. Bahkan dia keliling kampung, keliling negeri untuk mendata orang-orang yang hamil supaya tahu kapan ini lahirnya. Didatangi, kalau laki-laki dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena Allah cinta kepada Nabiullah Musa alaihi salam, maka Allah jadikan musuhnya, orang yang memusuhi Nabi Musa, bahkan menjadi cinta kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan hanya cintanya makhluk hidup seperti manusia, seperti kita, sesama manusia, memuliakan, meninggikan, menghormati. Bahkan Allah mengatakan menjadikan malaikat itu pun akan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril alaihissalam. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku mencintai si fulan, kata Allah, maka cintai dia. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril. Lalu Jibril pun mengatakan, mau dikatakan fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama. Setelah Jibril pun kemudian mencintai orang tersebut. Lalu kemudian Jibril mengumumkan satu pengumuman di langit dengan dia mengatakan bahwasanya innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka cintai dia ini, kata Jibril alaihissalam. Maka seluruh penduduk langit, malaikat-malaikat Allah mencintai orang tersebut. Lalu kemudian Allah dikatakan thumma yudha'u lahul qabula fil ard. Lalu kemudian diletakkan qabul di bumi. Qabul ini maksudnya kemudian diletakkan orang-orang menjadi menerima orang ini tadi.
Maknanya apa ini Pak? Maknanya orang ini dengan cintanya malaikat, semua makhluk kemudian juga mencintainya. Orang ini kemudian menjadi orang yang masyhur, orang yang terkenal karena kebaikannya. Mungkin kita tanya, ya banyak kan orang yang terkenal Pak, yang masyhur. Fir'aun terkenal, semunyaan orang sampai sekarang kenal Fir'aun. Semunyaan orang sampai hari ini kenal lawan Qarun. Sampai kalau mendapat apa-apa ngarannya harta apa Pak? Hartanya Qarun. Padahal Qarun ya kada sampai ke sini ya kalau Pak. Nemu emas misalnya bebongkah ganal di Marabahan sana, dipadahkan hartanya Qarun. Padahal Qarunnya kada pernah datang ke Marabahan. Kayak apa hendak di situ hartanya. Terkenal sekali Qarun ini. Tapi apakah kemudian terkenal seperti ini yang dimaksud? Tidak. Kata para ulama, terkenal ini dengan sebab ketinggian kedudukannya yang didasari oleh iman dan amal salehnya. Seperti para ulama, seperti sahabat-sahabat Nabi, seperti orang-orang saleh. Disebutkan dalam satu riwayat ketika musim haji, orang ini mengatakan kunna bi Arafah, kami waktu itu berada di Arafah. Famarra Umar bin Abdul Aziz wa huwa 'ala al-musim faqama an-nasu yanzuruna ilaih. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz ini lewat, dan kemudian orang-orang berdiri untuk menunggu kedatangan Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian faqultu li abi, lalu saya, kata perawi ini yakni Abu Saleh Suhail bin Saleh ini mengatakan, lalu saya bertanya kepada bapakku, ya abati inni arallaha yuhibbu Umar ibn Abdul Aziz, wahai bapakku, sesungguhnya saya melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dia mengatakan Allah mencintai orang ini? Karena semua orang ketika melihat Umar bin Abdul Aziz kemudian memuliakannya, menghormatinya, bahkan menunggu kedatangan Umar bin Abdul Aziz ke tempat-tempat mereka. Diterima dengan baik oleh manusia, diterima dengan keadaan baik oleh semua orang. Maka bapaknya pun mengatakan kepada anaknya, bahwasanya menyebutkan hadis yang disebutkan di atas tadi. Qala wa madat, apa itu buktinya kalau Umar bin Abdul Aziz itu dicintai oleh orang lain? Lima lahu minal hubbi fi qulubin nas, artinya hati manusia begitu terpaut cinta kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu bapaknya pun mengatakan, bi abik anta sami'tu Abu Hurairah yatahaddath an Rasulillah, seperti hadis di atas. Lalu bapaknya mengatakan bahwasanya demi Allah saya mendengar Abu Hurairah pernah berkata, lalu disebutkan hadis di atas. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seseorang, maka orang itu akan dijadikan diterima dengan baik di muka bumi ini. Nah, ini jadi muhasabah buat kita Pak. Seperti apa kita di posisi sesama kaum muslimin, seperti apa posisi kita dengan teman-teman kita, seperti apa posisi kita dengan saudara-saudara kita. Karena bisa jadi kalau kita gak disenangi orang, bahaya itu Pak. Itu tanda Allah tidak senang dengan kita. Melihat Sidin ini sudah berjauhan orang, tunggal likungan berjauhan. Itu tanda Allah tidak suka dengan orang tersebut. Hatta orang ini mau dikatakan orangnya soleh, orangnya banyak amalnya, orangnya ibadahnya bagus misalnya. Tetapi ketika tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tandanya orang-orang jadi nggak suka dengan orang ini tadi. Jadi muhasabah buat kita. Artinya kalau ada orang mulai pindah kada ketujuh lawan kita, ya berubah-ubah, apa yang salah pada diri kita, apa yang menjadikan orang tidak suka, dan itu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tidak suka juga kepada diri kita. Ini yang pertama yang dikatakan oleh para ulama. Orang yang dicintai Allah itu pengaruhnya atau dampaknya bisa terlihat orang tersebut menjadi dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang kedua, ayyakuna mu'mina. Orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti dijadikan orang yang beriman. Alhamdulillah Pak, kita ini punya alamatnya dicintai oleh Allah. Insya Allah hari ini kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu membagi untuk kalian akhlak kalian. Perilaku kita itu sudah diatur oleh Allah. Ada orang yang pemarah, ada orang yang lembut, ada orang yang begini dan segala macam. Itu sudah diatur, akhlaknya sudah diatur oleh Allah. Sampai-sampai kata peribahasanya orang-orang Yaman Pak, akhlak, perilaku itu seperti gunung. Sifat
itu seperti gunung. Artinya kalau pian menuntut orang untuk sifatnya dirubah, bisalah pian memindah gunung. Jadi sifat itu seperti gunung. Kalau ada orang mengatakan antum ini harus merubah sifat antum, jadi dikatakan oleh orang itu tadi, coba pindahkan dulu gunung itu, kawalah dipindah. Misalnya Gunung Semeru kita pindah di Kalimantan Selatan, nggak mungkin bisa. Makanya susah untuk merubah sifat orang. Yang bisa apa? Menjaga agar sifat itu tidak dijalankan di dalam perkara-perkara yang buruk. Nah kata Nabi, Allah itu membagi bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah membagi rizki untuk kalian. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan yang macam-macam. Lalu dikatakan oleh Nabi, wa innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan harta dunia, memberikan mal, itu yang dicinta dan yang tidak dicinta dikasih oleh Allah. Mau kafir, mau fasik, mau munafik, mau mukmin, semua diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan iman kecuali pada Allah, orang yang Allah cintai. Artinya kita ini punya tanda, Pak, sekarang, Pak. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, punya apa? Punya iman. Yang disebutkan dalam ayat, iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasul, dan seterusnya. Itu iman. Dan kita punya tanda-tanda tersebut, artinya kita punya satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. Lalu Nabi mengatakan, wa idza ahabballahu 'abdan a'tahul imana. Dan Allah Subhanahu illa man yuhib, wa idza ahabballahu 'abdan a'tahu imana. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seseorang, maka Allah akan mengaruniakan iman kepada dirinya. Maka hari ini kita harus bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa iman. Karena hadis ini mengatakan, Pak, akhlak, rizki, dan iman itu sebagai pemberian dari Allah. Sebagai rizki kita, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iman ini termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur jadi orang beriman. Jadi kita tahu kita punya bukti, punya tanda, punya dampak Allah Subhanahu wa taala itu mencintai diri kita. Maka apa yang harus dilakukan? Tingkatkan iman. Besarkan, kuatkan iman yang ada pada diri kita. Karena iman itu bisa meningkat, bisa menurun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka ketika kita ingin menjadikan iman kita itu semakin tinggi, semakin kuat, diisi dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering beliau duduk-duduk bersama para sahabatnya, lalu orang-orang itu dipanggil sama beliau. Ta'alau, halummu, kata beliau, kesini kata beliau. Nasdadu imana, duduk kita di sini dan kita akan menambah iman kita. Artinya diajak duduk di satu majelis, lalu berbicara tentang iman, berbicara tentang keagungan Allah, berbicara tentang sunnah-sunnah Nabi, berbicara tentang semua perkara yang akan meningkatkan iman seseorang. Karena kadang-kadang, Pak, orang itu bisa mendapatkan hidayah bukan karena sebab dia datang di masjid, tapi karena nongkrong dengan teman-temannya yang kemudian mengatakan perkara-perkara baik, diajaknya untuk ke kajian, diajaknya untuk datang ke masjid. Kadang-kadang banyak sekali yang terjadi yang semodel seperti itu. Maka dari hadis ini juga kita fahami bahwasanya iman pada diri kita ini ketika dia dikatakan sebagai rizki, sebagai tanda bahwasanya Allah mencintai kita dengan iman tersebut yang ada pada diri kita, maka selain iman itu dijaga dan iman itu ditingkatkan, maka satu lagi kategorinya bahwasanya kita itu benar-benar punya iman, yang iman itu jadi bukti cintanya Allah. Apa itu? Seperti dikatakan dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul imana, dan Allah menjadikan engkau itu cinta dengan keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan kemudian iman itu dijadikan oleh Allah sebagai penghias hati-hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan engkau akan jadi benci dengan kekafiran, dengan kemaksiatan, dengan kefasikan. Engkau akan benci dengan ini semua. Dengan kekafiran, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan, engkau jadi benci dengan itu semua. Kenapa? Karena iman yang menjadi bukti kita dicintai oleh Allah itu ada dalam diri kita. Apa prakteknya ini, Pak? Kita lihat diri kita itu benar tidak dicintai oleh Allah? Benar tidak iman kita ini, iman yang benar yang jadi bukti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa ketika kita melihat kemaksiatan?
Seperti apa ketika kita melihat kekafiran? Seperti apa ketika kita melihat kefasikan? Maka itu akan jadi tolok ukur kita ini punya iman yang benar, iman yang jadi bukti cintanya Allah atau tidak. Jangan-jangan nanti melihat kekafiran biasa saja, melihat kemaksiatan biasa saja, melihat kefasikan dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Kenapa? Karena imannya bukan bukti cintanya Allah. Artinya umpat-umpatan aja beriman, belum tentu diakui oleh Allah. Makanya ayat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang lurus, yang benar dalam urusan keimanannya. Artinya iman itu jadi bukti cintanya Allah, dan dia gunakan iman itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk iman itu digunakan. Artinya jadi pembeda, Pak. Karena iman dengan kekafiran itu bertolak belakang. Kalau dia ketemu pasti gak cocok. Dengan kefasikan juga begitu, dengan kemaksiatan pun juga begitu. Maka jadi ukuran, kalau ada orang maksiat, keluarga kita maksiat, keluarga kita melakukan kefasikan, bahkan wal'iyadzubillah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tenang-tenang saja. Wah, ini bahaya kalau iman nang kayak ini. Lihat anak perempuan sudah mulai menjadi gadis lalu tidak menutup aurat, biasa saja. Kakanakan anum kata bapak, sarang samut tadi ya Pak, masih Korea-Koreaan ya kalau. Atau melihat istri kita yang tidak menutup auratnya, atau istri kita yang bergaul dengan ikhtilat, dengan pergaulan yang dengan lawan-lawan jenis mereka tanpa ada batas-batasan yang sesuai dengan syariat, kita diam saja. Hati-hati, jangan cuma ngaku iman itu sebagai bukti tanda cintanya Allah, tidak. Karena kalau itu jadi tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan marah dengan yang semua itu. Nah, ini jadi muhasabah buat diri kita, Pak. Artinya kita punya tanda, sudah ada tandanya, iman yang kita punya, tanda bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menggunakan seperti apa sih iman ini, kita jadikan benar-benar sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, ini yang kedua yang dikatakan oleh para ulama. Yang ketiga yang dikatakan para ulama, min athari mahabbatil ilahiyah an yakuna rafiqan. Orang yang dicintai Allah itu akan rafiq. Apa rafiq itu? Rafiq itu lembut. Rafiq itu punya perilaku dan berhati lembut. Perilakunya baik, hatinya baik. Dan yang berikutnya, rafiq adalah orang yang mudah memberikan kemudahan pada orang lain. Segala macam urusan itu dibikin mudah. Jangan seperti peribahasa atau perkataan di masyarakat kita, Pak. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin mudah? Tidak, orang beriman bukan begitu. Orang yang rafiq, sesuatu yang susah kalau perlu jadikan mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Agama Allah enggak jadikan susah. Agama ini, Pak, penentu masuk surganya kita, penentu masuk nerakanya kita. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama saja tidak dijadikan susah oleh Allah. Nah, maka kita orang-orang yang rafiq adalah orang yang enggak suka bikin susah. Yang enggak susah, yang enggak suka bikin repot. Kadang-kadang kita ini ada nakal-nakalnya sedikit, Pak lah. Ketujuh maulah orang cinik kepala, ya kan. Kayak saya dulu pernah mau bikin, entah orangnya yang di kantor itu kah yang kada bujur menjelaskan, atau ulun yang kada paham. Mau memasukkan anak saya ke dalam kartu keluarga waktu itu, Pak, berapa, mungkin 10 tahun yang lalu. Lahir, mau memasukkan ke kartu keluarga. Ujar Sidin, pian harus beulah akte dulu, baru nanti anaknya dimasukkan ke kartu keluarga. Hendak beulah akte. Ujar yang beulah akte, mana kartu keluarganya? Lu kartu keluarganya kan ada, Pak. Ya kan? Kan repot. Sama juga waktu Covid, istri saya kena Covid di Jawa. Bah itu hendak bulik ke Banjar, ujarnya harus vaksin dulu. Ya sudah, ulun vaksin, jar bini ulun. Kada kawa, soalnya pian baru kena Covid. Lah terus ulun hendak bulik kayak apa? Jar bini ulun kayak itu. Akhirnya kada kawa bulik. Gara-gara vaksinnya harus nunggu, hendak divaksin kada boleh, hendak bulik harus divaksin. Nah, aneh kan? Kan repot yang seperti ini, Pak. Nah, ini kalau bisa dibikin repot, kenapa dibikin mudah?
Orang yang beriman, yang punya tanda bahwasanya dia dicintai Allah, dia itu bikin segalanya digampangkan, dijadikan mudah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal kharqi." Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelembutan yang tidak diberikan kepada orang yang suka bikin susah, orang yang kasar, orang yang bikin repot. Allah tidak ngasih kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi orang yang lembut, orang-orang yang gampang dalam urusan-urusannya, orang yang seperti ini akan diberikan sifat ar-rifq oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rifq atau kelembutan ini jadi akhlaknya seorang muslim. Muslim itu harus seperti itu. Muslim itu nggak kasar. Muslim itu nggak suka melaknat. Muslim itu nggak suka ngomong kotor. Muslim itu nggak suka ngomong-ngomong dengan omongan-omongan yang jelek omongannya. Tidak suka Muslim. Tapi pian harus membedakan antara orang yang keras tegas dengan orang yang kasar. Beda, Pak. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu keras, orangnya tegas. Tapi beliau tidak kasar. Atau kita melihat misalnya Abu Dujana, itu orangnya juga seperti itu. Seorang pemberani yang keras dan tegas. Tapi tidak kasar beliau. Artinya bedakan antara kasar dengan tegas. Beda. Dan Allah kata Nabi SAW memberikan kelembutan itu kepada hamba-hambanya yang beriman sebagai bentuk cinta mereka, sebagai bentuk cinta Allah kepada mereka ini. Dalam hadis-hadis lain Rasulullah mengatakan, "May yuhramur rifqa yuhramul khair." Orang yang tidak diberikan kelembutan, orang yang tidak dijadikan oleh Allah memudahkan segala macam urusan, maka orang ini nggak dapat kebaikan. Artinya lembut itu dikaitkan oleh Nabi SAW dengan kebaikan. Orang yang lembut, orang yang memudahkan segala macam urusan, itu kebaikan akan datang kepada dirinya. Dan banyak hadis-hadis lain yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi juga mengatakan, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Allah itu lembut. Dan Allah mencintai orang-orang yang lembut. Kelembutan itu dicintai oleh Allah. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Allah memberikan sesuatu yang enggak disebutkan oleh Nabi. Allah memberikan sesuatu kepada orang yang lembut yang tidak diberikan kepada orang yang kasar atau orang-orang yang lainnya. Ada kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang lembut, orang-orang yang rafiq. Apa itu? Cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ini jadi akhlak seorang muslim, bahkan Nabi SAW pernah menegur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ada segerombolan Yahudi yang lewat. Lalu Yahudi ini mengatakan, "Assalamu alayka ya Abul Qasim." Ya kan? Assalamu alayka, sam racun, kecelakaan. Semoga kecelakaan tertimpakan kepadamu wahai Abu Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan mirip aja kalau Pak. Assalamualaikum. Kayak apa tadi Pak? Kayak assalamualaikum kalau padahal itu tadi yang ulun ucapkan assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum. Jadi tapi ini contoh aja malah ulun kada mendoakan pian kada. Maksudnya kecelakaan untuk engkau wahai Abu Qasim, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjawab, "Waalaikum," kata Nabi. Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar orang-orang Yahudi berkata seperti itu, marah dia. Kenapa dia marah? Karena yang disambatinya lakinya, Pak. Coba pian tes karena di rumah, kekawanan suruh menyambati pian di hadapan bini pian, kira-kira sarik ada mamanya. Ya seperti itulah. Marah Ibunda Aisyah. Lakiku kok disambati nang kaya itu, kok didoakan nang kaya itu. Maka Ibunda Aisyah pun mengatakan, "Wa'alaikumussalam, la'natullahi 'alaikum wa ghadabullah 'alaikum, ikhwatul qilat wal khanazir." Kecelakaan, racun juga kecelakaan bagimu, serta laknat Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wahai saudara babi dan kera, kata Ibunda Aisyah. Kenapa dikatakan saudara babi dan kera? Karena mereka pernah dikutuk jadi babi dan kera orang-orang Bani Israel ini, Pak, orang-orang Yahudi. Marah luar biasa ini Ibunda Aisyah. Kecelakaan untuk kalian, laknat Allah untuk kalian, murka Allah untuk kalian, wahai saudara babi dan saudara kera. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
maka Rasul langsung kaget dan mengatakan, "Ya Aisyah, la takuni fahisyah." Wahai Aisyah, jangan kotor mulut kamu, kata Nabi. Maka Aisyah pun membela diri, "Wahai Rasulullah, mereka mengatakan yang seperti ini untuk kepada dirimu, berkata yang buruk kepada dirimu," kata Ibunda Aisyah. Makanya Nabi mengatakan juga kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bukankah aku sudah mengatakan wa alaikum untuk kalian juga yang semisal?" Maka beliau pun menasihatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kata-kata yang kotor. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, "Inna syarran nasi manzilatan 'indallahi yaumal qiyamah." Sesungguhnya kedudukan yang paling buruk bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyih. Orang yang ditinggalkan orang lain karena takut dengan mulutnya. Orang paling jelek kedudukannya kelak di akhirat pada hari kiamat, orang yang dijauhi orang lain karena satu hal, orang lain takutan lawan muntungnya. Kalau usah diparak-paraki orang ini, kenapa? Pemamaian, ketujuh menyumpah, berjauhan orang dari dirinya. Kata Nabi, ini orang yang paling jelek kedudukannya kelak pada hari kiamat. Dan ketika berkata baik, berkata lembut, berperilaku baik, itu merupakan akhlak seorang muslim, maka dikatakan juga bahwasanya ini yang akan jadi sebab yang banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidaklah ada sesuatu yang paling berat nanti di timbangan orang beriman pada hari kiamat kecuali, kata Nabi, akhlak yang baik dan menjaga kata-kata, berperilaku lembut, omongannya ditata dan segala macam. Ini merupakan akhlak yang baik yang akan jadi pemberat timbangan pada diri-diri kita. Nah, ini satu hal yang menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang, diberikan sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang lain, yakni cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ayyakuna mubtala, orang itu diberikan ujian. Maksudnya ujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua model. Satu model sebagai hukuman, ini diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, memberikan ujian kepada atau memberikan bala kepada kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Nuh dan yang lain-lainnya. Itu mubtala, orang-orang yang mubtalin. Mereka ini diberikan ujian, diberikan bala oleh Allah karena Allah murka sebagai hukuman kepada mereka. Tapi seorang mukmin itu mereka diberikan bala, diberikan ujian baik pada dirinya, anaknya, hartanya atau yang lainnya, ujian untuk mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan kebaikan. Makanya kita orang yang beriman, Pak, kalau dapat musibah apapun musibahnya, mau anaknya mati, mau suaminya mati, istrinya mati, hartanya hilang dan segala macam, maka yang harus kita majukan husnudzan kepada Allah. Saya orang beriman. Kita orang beriman lalu dapat musibah, artinya Allah ingin kebaikan buat saya. Entah Allah akan ampuni dosa kita karena kita meskipun orang beriman kebanyakan dosa sudah, maka diberikan ujian, atau Allah ingin menambah hasanah kita, menambahkan kebaikan kita atau meninggikan derajat kita. Makanya kata Nabi SAW, beliau mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Allah itu kalau mencintai satu kaum, maka kaum itu akan diberikan ujian. Faman sabara falahus sabr wa man jazi'a falahul jaza'. Orang yang sabar maka dia akan mendapatkan buah dari kesabarannya. Tapi orang yang berkeluh kesah, orang yang mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali keluhan yang dia ucapkan. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "'idhamul ajri 'inda 'idhamil musibah." Besarnya pahala itu dilihat dari besarnya musibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan musibah dikatakan sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala idza ahabballahu qauman ibtala. Jadi sebab bukti kalau ada orang kena musibah terus, bisa jadi dia dicintai oleh Allah loh, Pak. Kita lihat orangnya saleh, orangnya ahli ibadah, orangnya baik, orangnya rafiq, orangnya lembut dan segala macam. Tapi kena musibah terus kita ngomong, orang ini baik sudah. Tapi kenapa nasibnya kok ada baik-baik? Kita melihat dalam urusan ujian yang datang terus berdatangan,
terus bergantian menimpa dirinya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu senang dengan orang ini. Kenapa Allah bisa senang kepada orang ini? Karena ketika dia mendapatkan musibah, dia husnudzan. Dia prasangka baik kepada Allah. Setelah dia prasangka baik, lalu dia mengeluhnya kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan kepada dirinya, agar Allah memberikan pertolongan kepada dirinya. Dalam satu riwayat dikatakan ada seseorang yang mendapatkan musibah. Setelah mendapatkan musibah, lalu kemudian dia ini terus mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak merubah apa yang menjadi musibah itu, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Jibril, malaikat pun bertanya, "Sautun ma'ruf." Ini suara yang ma'ruf, suara yang sudah terkenal di atas di langit. Karena tadi dikatakan orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh orang-orang atau makhluk yang ada di langit. Ketika dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mengatakan sautun ma'ruf. Ini suara yang terkenal, kami nggak asing dengan suara ini. Kayak pian misalnya suaranya siapa? Suaranya apa, Pak Jokowi misalnya, kalau ngomong kan biar kada kelihatan orangnya di radio aja kan kita ketahuan. Ini Pak Jokowi, ini Pak Prabowo, ya kan? Ini siapa misalnya Pak Mantep misalnya, atau siapa lah ngaranya. Kan kita tahu suara-suaranya ini. Nah, suara ini dikenal oleh para malaikat. Kenapa? Karena tadi dikatakan orang ini dicintai juga oleh orang-orang yang ada atau makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat Allah. Lalu Jibril pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar orang ini terus-menerus mengeluh kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Jibril mengatakan, "Ya Rabb, iqdi hajatah." Wahai Allah, cukup sudah wahai Allah. Orang ini sudah kena musibah, kena bala, kena ujian terus-menerus. Banyak sekali bertumpuk-tumpuk ujian yang kena pada orang ini. Iqdi hajatah, kabulkan saja wahai Allah apa yang dia minta. Dia ini minta apa? Berikan, kata Jibril. Artinya memohon kepada Allah agar Allah memberikan apa yang diinginkan oleh orang itu. Lalu Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Da'u abdi," biarkan saja dia. Gak usah diberikan apa yang dia minta. Karena kata Allah, "Fa inni uhibbu an asma'a sautah." Karena sesungguhnya aku begitu senang mendengar suaranya. Artinya orang ini kalau ditolong suaranya nggak ada lagi. Artinya kalau hajatnya dipenuhi, dia nggak akan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku senang dengar suaranya. Maka disebutkan ini di dalam riwayat. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau mengatakan, kalau engkau mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, maka ketahuilah, kata beliau, engkau ini azizun indallah. Engkau ini orang yang punya harga yang mahal di sisi Allah. Karena apa yang menimpa dirimu sesungguhnya itu yang menimpa para nabi, yang menimpa para aulia, yang menimpa kepada orang-orang saleh di zaman dulu. Dan mereka menginginkan kedudukan yang tinggi melalui jalan tersebut. Artinya ketika Allah mengatakan gak usah dituruti dulu, saya senang mendengarkan suara orang yang merintih memohon kepada saya. Bukan berarti terus Allah gak memberikan apa-apa. Tidak. Justru orang ini akan disediakan kedudukan yang luar biasa kelak di akhirat. Kedudukan yang bahkan kedudukan ini akan bikin iri para wali-wali, bikin iri orang-orang pilihan, iri dengan kedudukan orang yang seperti ini. Nah, ini salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang. Artinya musibah, ujian itu datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena Allah senang dengan suaranya. Allah senang dengar suara orang ini ketika mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak pian juga, Pak, cinta dengan seseorang, ketujuh kalau mendengarkan suaranya lewat telepon. Kita punya istri misalnya lagi keluar kota atau bapaknya lagi tulak umroh. Terus selama umroh 12 hari kada pernah menelpon bininya, kira-kira bulik kayak Pak? Kayak Pak Wajib 12 hari di Mekah sana kada menelpon bini, kira-kira bulik, bemamai mamanya, ulun jamin itu. Tulak lawas, kada pada mahabari, kada ada menelpon, kada ada segala macam. Nah, ini salah satu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan orang-orang yang seperti ini. Yang berikutnya, bukti cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan menjadikan orang ini punya dada yang lapang.
Nah, dada yang lapang ini sebuah karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita mempunyai dada yang lapang. Bahkan Nabi Muhammad sebelum beliau dijadikan rasul, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, atau sebelum beliau itu karena ada beberapa kali Nabi SAW mengalami yang seperti ini. Sebelum diangkat jadi nabi, sebelum beliau mendapat wahyu, sebelum beliau diajak untuk Isra dan Mi'raj, beliau itu dibelah dadanya. Kata para ulama, inilah yang dimaksud alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini yang dilakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang lapangnya dadanya lapang, mudah untuk mengerjakan amal soleh. Orang yang dadanya lapang, datang perintah Allah seperti ini, mudah bagi dia untuk ridha dengan perintah. Datang larangan Allah Subhanahu wa taala, segera dia tinggalkan. Ridha dia dengan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan, dia gak ngomong, aduh kok kayak inilah, kok berat ya, kok susah ya. Enggak. Kenapa? Karena dadanya lapang. Ketika ada larangan, ya dia langsung tinggalkan. Gak pakai dia ngomong, aduh sayangnya ditinggalkan, ini cuan loh padahal ya, kalau kok ditinggalkan. Enggak. Lapang dia untuk meninggalkan. Nah itu bukti orang itu punya dada yang lapang. Bahkan dada yang lapang ini akan menjadikan seseorang itu mudah dalam mengerjakan semua ibadah. Allah mengatakan, "May yuridillahu liyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Artinya menerima Islam, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Islam itu mudah dia untuk menerimanya. Orang yang Allah inginkan untuk diberikan petunjuk, maka hatinya akan Allah lapangkan untuk menerima Islam. Bangga dengan Islam, mudah menerima aturan Islam. Dan lapangan dada juga berarti, kata para ulama, ikhlas itu lapang dada, sabar itu lapang dada, lalu mudah memaafkan itu juga termasuk sifat lapang dada. Yang juga menghargai perbedaan itu juga termasuk orang yang lapang dada. Intinya lapang dada ini sifat terpuji yang jadi sebab atau sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang. Nah, ini disebutkan di dalam ayat-ayat yang banyak. Bahkan Nabi Musa itu mohon kepada Allah agar Allah memberikan dirinya lapang dada. Lalu bukti lapang dada lagi apa? Bukti Allah mencintai seseorang lagi, orang itu akan dijadikan mustadi'ul fahmi wal aql. Dijadikan pemahaman dan akalnya itu bagus, bersinar, maksudnya bagus, Pak. Punya pemahaman yang baik. Apa maknanya punya pemahaman yang baik? Memiliki pemahaman yang tidak mudah untuk terjerumus ke dalam syubhat. Ada pemahaman-pemahaman kacau, ada pemahaman-pemahaman buruk yang menyesatkan, gak mudah orang ini untuk terjerumus. Kenapa? Karena Allah cinta kepadanya dan Allah jaga dia. Allah cinta dia, Allah jaga dia. Sehingga ada pemahaman-pemahaman jelek, dia tidak pernah akan bisa terpengaruh. Utsman bin Affan, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith." Jauhilah khamr. Karena khamr itu moyangnya atau ibunya semua keburukan. Lalu beliau menceritakan tentang orang di zaman Bani Israel, seorang ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini kemudian ditaksir oleh wanita baghiyah, seorang wanita buruk, pelacur wanita ini. Naksir kepada ahli ibadah ini tadi. Lalu dia menyuruh budaknya, kamu datang ke rumah ahli ibadah tersebut, kamu bilang, saya mau tobat, mau syahadah, mau memeluk agama, maksudnya mau memeluk agama Islam, mau beriman. Tolong kamu panggil ahli ibadah ini untuk datang ke sini karena saya mau beriman. Datanglah si budak ini ke tempat itu, mengatakan bahwasanya tuan saya akan bersyahadat dan Anda diminta untuk datang. Mendengar ada orang yang akan berbuat baik, orang ini cepat Pak datang ke tempat tersebut. Artinya ini dakwah, ini kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Ternyata si budak ini sudah dikasih pesan oleh si tuannya ini tadi. Kalau orang ini nanti masuk ke dalam rumah, langsung kamu tutup rumah dari depan, lah pintunya. Bujur, datang ke rumahnya, masuk ke rumah, langsung ditutupnya lawang itu dari depan. Maka orang ini pun bingung. Akhirnya ketemu dengan si wanita ini tadi. Ternyata wanita yang ingin masuk
agama Islam, anggap aja gitu Pak, wanita yang ingin tobat ini ternyata orangnya super cantik, bungas benar. Lalu dia berkata kepada ahli ibadah ini, wahai ahli ibadah, sesungguhnya aku memanggil dirimu itu saya tidak ingin tobat, kada. Cuma kamu saya berikan 3 pilihan, kata si wanita ini tadi. Di sini ada seorang anak kecil yang kamu boleh untuk membunuhnya. Yang kedua, di sini ada khamr yang kamu boleh meminumnya. Dan ada aku yang kamu boleh berzina denganku. Pilih, kata si wanita ini tadi. Pilih zina dengan saya, pilih membunuh anak kecil ini tadi, atau pilih minum khamr. Orang yang punya akalnya ini ndak bisa memilih syubhat, nggak bisa memilih mana yang jelek dan tidak, harusnya dia tidak boleh memilih semuanya. Tapi dia di ultimatum, pilih dari 3 perbuatan ini yang harus kamu lakukan. Kalau menurut hitungan pian, yang paling ringan yang mana Pak? Minum khamr, zina, atau bunuh orang? Mana yang paling ringan? Yang paling ringan? Berzina paling ringan. Yang paling ringan, berzina itu kita berurusan dengan orang lain. Membunuh itu kita berurusan dengan orang lain. Yang nggak punya urusan dengan orang lain yang mana? Minum khamr. Dalam pikiran dia ini yang paling mudah, nggak ganggu orang, nggak nyakiti orang, nggak ngerepoti orang. Yang repot cuma saya sendiri, ya kan? Lalu dia pun memilih khamr. Setelah dia memilih khamr, ternyata kemudian dia mabuk. Dan dalam mabuknya dia bunuh anak yang ada di situ, dan dia pun kemudian berzina dengan perempuan tersebut. Makanya kata Amirul Mukminin Utsman bin Affan, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu ibunya semua kejelekan, semua kejahatan. Kenapa dia jadi memilih itu? Karena dia tidak mempunyai pemahaman yang baik. Hikmahnya itu dalam masalah kehidupan hari ini Pak. Namanya syubhat, itu kelihatan, oh ini paling mudah kok. Syubhat itu kelihatan yang paling gampang. Syubhat itu kelihatan yang paling ringan, bahkan bisa kelihatan yang paling baik. Kemudian orang datang kepada syubhat dan terjerumus ke dalam syubhat tersebut. Baik itu syubhat dalam akidah, baik itu syubhat dalam muamalah, baik itu syubhat dalam ibadah. Semuanya ada syubhatnya. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke dalam syubhat, itu harus punya pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik yang dimiliki seseorang itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dirinya. Karena Allah ingin memisahkan, sudah isya Pak? Sudah. Karena Allah ingin menghalangi orang tersebut dari kemaksiatan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW itu waktu sebelum diangkat jadi nabi, itu kan jadi penggembala kambing Pak, di gunung-gunung di pinggir-pinggir Mekah itu. Suatu hari di bawah itu ada orang pesta pernikahan. Nah, kita tahu sendiri yang namanya pesta pernikahannya orang Quraisy zaman itu. Nangaran mabuk-mabukan, penyanyi-penyanyi, biduan-biduan wanita dan segala macam itu ngumpul di sana. Nabi itu kepingin untuk datang ke sana. Wajar, beliau belum jadi nabi. Masih orang biasa, masih jadi penggembala kambing, belum menikah dengan ibunda Khadijah. Nabi itu ingin ke sana. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi datang ke sana, sebelum sampai tempat itu nabi selalu teguring. Kapan bangunnya? Bangunnya kayaknya kalau sudah kepanasan. Artinya guring janak benar guringnya. Sampai bangunnya sudah kepanasan, hanya residin terbangun. Berkali-kali itu diulang, selalu keadaannya seperti itu. Intinya apa? Allah jaga beliau. Jangan sampai terjerumus dengan perbuatan orang-orang yang tidak baik tersebut. Maka bersyukurlah kita Pak. Ketika ada yang membawai ke diskotik, ternyata kendaraan kita mogok, ada mau di starter. Nah, itu bisa jadi Allah menjaga diri kita untuk tidak melakukan keburukan. Orang ngajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ada aja halangannya, ya kan? Entah yang ini rusak, entah yang di rumah apa, yang bini bermamai dan segala macam. Itu semua hikmah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Itu buktinya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Artinya orang ini diberikan kemampuan untuk melihat sesuatu yang buruk dan bisa meninggalkan yang buruk, bahkan Allah pun menghalangi dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Yang terakhir, tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu mengutamakan urusan akhirat.
Nah itu, kenapa? Karena dia cuma tahu bahwasanya bertemu dengan yang mencintaiku itu di akhirat. Bertemu dengan yang aku cintai itu pun itu juga akan terjadi kelak di akhirat. Akan bisa bertemu dengan sebenar-benarnya pertemuan. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang seperti ini, man kana hammuhul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Orang yang mengutamakan akhirat itu jadi tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dan menjadikan di dalam hatinya, di dalam pandangannya itu kecukupan, rasa cukup terus. Dan dikatakan wa atat ad-dunya, ya kan? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan kemudian dunia itu pun yang akan mendatanginya sendiri. Dia nggak perlu dengan dunia yang datang kepada dirinya. Kenapa? Karena orang ini sibuk untuk mencari tujuannya. Dia tahu tujuan hidupnya di dunia ini adalah untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah itu tanda orang yang dicintai Allah. Artinya kalau kita hari ini melihat orang yang selalu memikirkan akhirat, selalu memikirkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka beberapa hal ini jadi muhasabah kita, Pak. Seperti apa kita ini dengan manusia? Kita ini disukai orang atau tidak? Lalu seperti apa kita berhubungan dengan ujian-ujian yang kita hadapi? Seperti apa kelembutan kita? Seperti apa iman kita ini kita jalankan? Melihat kemaksiatan dan berbagai macam kemungkaran, seperti apa sikap kita? Untuk menunjukkan seperti apa iman kita. Dan juga termasuk tentang masalah memandang syubhat, dan juga termasuk tentang lapangnya dada menghadapi berbagai macam masalah. Maka ini semua tolok ukur yang harus kita ukurkan kepada diri kita untuk kita tahu seberapa jauh Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.